Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Perbankan Indonesia kini dihadapkan pada bayang-bayang pemburukan kualitas kredit. Kondisi ekonomi makro maupun domestik yang terus menurun bisa makin memperburuk kualitas kredit perbankan. Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan, OJK, NPL gross perbankan Indonesia per April 2025 mengalami kenaikan menjadi 2,24%. Sebagai perbandingan, pada Maret 2025, NPL gross perbankan Indonesia masih berada di level 2,17% dan pada Desember 2024, NPL gross-nya jauh lebih rendah di level 2,08%. Menariknya, kualitas kredit perbankan di Indonesia tidak lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga. Dalam hal ini, rasio NPL perbankan tanah air tercatat lebih tinggi dari negara-negara seperti Singapura dan Malaysia. Adapun, pada Maret 2025, NPL gross perbankan di Singapura berada di level 1,22%. Sementara itu, rasio pinjaman bermasalah bruto untuk Malaysia berada di kisaran 1,4% turun dari bulan Februari 2025 yang berada di level 1,5%. Di sisi lain, NPL perbankan Indonesia tercatat lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Filipina maupun Thailand, di mana kedua negara tersebut memiliki NPL gross masing-masing 3,3% dan 2,9%. Direktur Utama Maybank Indonesia Stefano Ridwan pun membenarkan bahwa kredit macet di Indonesia memang tercatat lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain. Hal tersebut setidaknya tercermin dari grup Maybank yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dalam hal ini, Maybank menggunakan rasio Gross Impaired Loans, GIL, untuk melihat kredit bermasalahnya. Secara berurutan, GIL Maybank Malaysia, Singapura dan Indonesia masing-masing sebesar 1,15%, 0,49%, dan 4,02%. Stefano pun menjelaskan bahwa NPL bank tentunya bisa berbeda tergantung jenis dan segmen nasabah yang menjadi target. Menurutnya, bank yang fokus di segmen retail dan mikro tentunya akan memiliki NPL yang lebih besar dibandingkan oleh bank yang fokus ke korporasi besar. Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Bank Victoria International Tbk Rusli pun mengungkapkan bahwa bukan berarti NPL perbankan di Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain. Meskipun, hal tersebut tak akan terrealisasi dengan mudah. Ia bilang salah satu kunci yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas perekonomian domestik. Menurutnya, saat ini perekonomian domestik di Indonesia hanya mengandalkan peran pemerintah dan kurang memberi ruang bagi pihak swasta. Presiden Direktur PT Deloitte Konsultan Indonesia Brian Indrajaja mengakui bahwa selama ini NPL perbankan Indonesia lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan. Oleh karenanya, ia pun mengungkapkan perlu ada perbaikan agar NPL ini bisa kembali lebih sehat. Di sisi lain, Brian juga melihat beberapa bank mulai menahan kredit retailnya karena memang saat ini kondisi daya beli sedang menurun sembari menjaga kualitas kredit tersebut. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.